Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari dosen Maulana Iskandar, SPD, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dan terdapat 4 sumber utama yang menjadi pedoman hidup umat Islam, yaitu Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma, dan qiyas. Al-Quran secara etimologis itu berarti bacaan. Secara terminologis, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bukti kerasulan atau kenabiannya. Al-Quran terdiri dari 114 surat dan 30 juz yang mengatur berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah, akhlak, sosial, maupun hukum. Keistimewaan Al-Quran terletak pada keasliannya yang terjaga, bahasa Arab yang fasih, serta petunjuk hidup yang abadi. Sebagai sumber utama, Al-Quran menjadi pedoman hidup yang hidup dan dasar dari setiap hukum Islam. Hikmah Al-Quran turun berangsur-angsur, mudah dimengerti dan dilaksanakan, mudah dihafal. Turunnya ayat sesuai dengan peristiwa yang terjadi akan lebih mengesankan dan dapat dihayati sebagai jawaban atas pertanyaan para sahabat. Selain Al-Quran, hadis juga merupakan sumber ajaran Islam yang sangat penting. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dan mengaplikasikan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu hadis qudsi yang merupakan wahyu dari Allah yang disampaikan Nabi dengan kata-katanya sendiri, dan hadis nabawi yang berisi perkataan atau tindakan Nabi yang bukan wahyu. Hadis memiliki beberapa kriteria, yaitu sahih. Sahih itu juga sahih, maksudnya benar. Hasan itu baik, dan dhaif itu lemah. Yang menentukan seberapa sahih dan kuatnya hadis tersebut untuk dijadikan dasar hukum. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi berbagai permasalahan baru yang tidak diatur dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam hal ini, ijma berperan sebagai sumber hukum yang penting. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam memutuskan suatu hukum ketika suatu masalah tidak jelas secara langsung dalam Al-Quran atau hadis. Ijma digunakan untuk menetapkan hukum terhadap masalah baru yang muncul dan belum diatur dalam wahyu. Contoh penggunaan ijma adalah penetapan hukum zakat profesi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, tetapi disepakati oleh ulama sebagian dari kewajiban zakat. Selain itu, ada juga qiyas. Qiyas itu merupakan metode analogi hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum terdapat masalah yang tidak memiliki ketentuan khusus dalam Al-Quran atau hadis. Dalam qiyas, hukum suatu masalah yang sudah memiliki ketentuan berupa dalam Al-Quran atau hadis, misalnya rokok yang tidak disebutkan dalam Al-Quran yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dapat dianalogikan dengan khamar, minuman keras, karena keduanya sama-sama dapat merusak kesehatan. Dengan menggunakan qiyas, umat Islam dapat menetapkan hukum yang relevan dalam kondisi dan situasi baru yang muncul di masyarakat. Secara keseluruhan, keempat sumber ajaran ini, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, merupakan pedoman hidup yang lengkap bagi umat Islam. Al-Quran memberikan petunjuk dasar, hadis menjelaskan dan mempraktekkan ajaran tersebut, ijma menetapkan hukum dalam situasi baru, dan qiyas memberikan solusi berdasarkan analogi. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk terus mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran ini agar kehidupan mereka selalu selaras dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.